Baik, selamat siang. Masih bersama saya Ahmad Puri, Managing Director Advoc. Kita hari ini di Advoc YouTube channel hadir di Jakarta Convention Center di event Transformasi Digital Indonesia Conference and Expo. Kita bicara mengenai transformasi digital, ini sesuatu yang saya kira sangat menarik untuk saat ini karena ini sudah menjadi konsen semuanya, baik itu pelaku usaha, di pemerintah juga seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara soal transformasi ini tentunya nggak bisa sendiri gitu, harus ada kolaborasi. Dan juga salah satu tools yang bisa kemudian ditawarkan adalah cloud computing, jadi infrastruktur dan sebagainya. Nah, saya sudah hadir bersama saya sebagai bisa langsung. Selamat siang. Ya baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad untuk waktunya. Iya, perkenalkan saya Denny Utama selaku Senior Account Manager dari Elitery. Kebetulan hari ini partisipasi ya Pak ke dalam acara DTI pada hari ini. Terima kasih undangannya Pak. Ya, mungkin kita langsung Pak. Jadi cukup menarik ini saya kira event seperti ini, dan tentunya kita pengen tahu nih Elitery ini apa sih, kemudian latar belakangnya. Kemudian juga solusi-solusi apa, karena cloud ini sesuatu yang awal-awalnya orang tuh worry Pak, bagaimana secure nggak nih kan gitu. Tapi kemudian setelah melalui proses edukasi ternyata ini adalah solusi untuk bagaimana cepat orang untuk go digital, cepat untuk institusi melakukan itu. Mungkin bisa langsung apa itu Elitery sendiri dan solusinya seperti apa gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi memang walaupun ini lagi sering digadang-gadangkan gitu ya Pak tentang digital lalu penggunaan cloud, tapi memang kita butuh edukasi yang lebih luas. Ya, jadi sebelumnya saya mungkin memperkenalkan perusahaan kami. Jadi kami adalah Elitery atau PT Data Sinergi Tamajaya. Jadi kami adalah perusahaan IT service yang saat ini memang memfokuskan pada dunia cloud Pak. Gitu. Kalau boleh cerita sedikit, jadi kami berdiri di tahun 2011, sekitar 11 tahun yang lalu ya. Sekarang sudah 2022. Jadi kami berawal dari bisnis data center Pak. Gitu. Jadi memang waktu itu data center masih sedikit tahun 2011. Mungkin cloud juga masih sesuatu yang belum seperti sekarang kan Pak? Betul Pak. Jadi waktu itu memang banyak perusahaan yang sedang mencari tempat penyimpanan data tapi masih secara fisik gitu ya Pak. Karena memang mindset pada waktu itu adalah kalau kita simpan data tuh harus kelihatan servernya gitu secara fisik, saya bisa lihat. Kalau nggak di kantor pun di data center ya saya harus bisa visit gitu ya untuk keperluan mungkin ngecek atau mungkin ada keperluan audit gitu ya Pak Ahmad kira-kira. Nah, kebetulan kami pada saat tahun 2012 kami membangun data center Pak di Bogor, di Jalan Pajajaran. Kalau kapan-kapan mau main silakan Pak. Kebetulan waktu itu data center kami itu yang pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan sertifikasi Uptime Institute Pak namanya, sebuah badan yang memang sertifikasi ibaratnya memberikan ranking untuk data center, dan kami mendapatkan tier 3 Pak. Dan sedangkan tier yang paling tinggi adalah tier 4 memang waktu itu. Tapi untuk di waktu itu tier 3 itu baru pertama kali Pak di seluruh Asia Tenggara, dan kami yang mendapatkannya alhamdulillah. Nah, sejak saat itu karena memang kami fokus di data center, perlahan-perlahan kami mendapatkan banyak permintaan Pak untuk pembuatan data center. Jadi seperti contohnya di tahun 2015 kami mendapatkan permintaan. Itu data center cloud sudah cloud belum jadi masih belum ya? Saya cerita data center dulu ya. Jadi semua orang lagi waktu itu 2011, 11, 12, 13 itu bahkan sampai sekarang masih banyak yang gencar sekali gitu ya, gimana caranya saya punya data center gitu. Jadi bahkan karena mungkin melihat kompetitor atau di market semua heboh ya tentang data center, kan memang biasa seperti itu ya, kalau yang sini pakai cloud, sekarang pakai cloud gitu, dan waktu itu memang masih data center. Nah, akhirnya kami banyak memberikan semacam pekerjaan konsultan Pak di beberapa tempat, salah satunya adalah di Bank Indonesia. Jadi waktu itu Bank Indonesia membutuhkan data center, dan kami menjadi konsultan yang terpilih untuk pekerjaan tersebut. Terus sejak saat itu ya alhamdulillah banyak pekerjaan-pekerjaan serupa, dan salah satunya selain data center Pak yang sangat penting juga adalah disaster recovery Pak, yang tidak kalah penting. Karena kadang-kadang orang fokusnya yang penting saya punya data center, padahal itu kan ibaratnya data center itu ya memang tempat data yang paling utama. Padahal kita perlu pikirkan juga untuk tempat cadangannya Pak. Dan pertanyaannya kenapa harus ada cadangan gitu ya Pak? Karena memang tentunya banyak hal atau
banyak hal yang berisiko, contohnya salah satunya bencana, di mana ketika terjadi bencana, apakah itu banjir, gempa bumi, kebakaran, atau bahkan hanya human error, Pak, itu bisa menyebabkan data center kita down, Pak. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu dibutuhkanlah disaster recovery. Nah, sejak 5 tahun terakhir kami itu lokasi harus di tempat yang berbeda kan, Pak? betul, dan kalau di beberapa perusahaan kalau kami lihat ya, jadi minimum itu ada yang 30 km dari data center pusat, ada yang 35, ada yang 40. Nah, kebetulan data center kami yang di Bogor, kalau dari Jakarta ya harusnya lebih ya Pak ya, dari 30 km. Jadi insya Allah sudah sesuai dengan kebutuhan dari para perusahaan. Kira-kira seperti itu Pak. Nah, kalau mungkin bicara tentang cloud Pak, ini sebetulnya gampang-gampang susah sebetulnya ya. Karena memang mungkin orang challenge sudah yang paling awal-awal apa itu Pak? Tantangannya untuk bagaimana saya menjual cloud, saya memberikan solusi ini, itu gimana itu? Iya. Awalnya. Jadi sebenarnya memang mungkin karena orang sudah identik dengan istilah cloud ya. Which is kan kalau dalam bahasa Indonesia kan awan gitu ya. Awan. Orang kan udah terlanjur bingung ya Pak. Kok data pindah ke awan gitu. Awan ada di mana gitu kan. Sedangkan awan kan di atas. Masa data saya disebar-sebar ke atas gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi padahal kan sebetulnya ya cloud itu tidak bukan adalah jaringan internet gitu ya Pak ya, yang ada yang secara digital gitu. Jadi dan tentunya wajar saja banyak orang yang masih ibaratnya belum familiar atau bahkan mungkin lebih resisten gitu ya Pak, tidak terlalu suka karena merasa bahwa loh saya kan biasanya data saya bisa lihat, ada server gitu. Tapi sebetulnya Pak, kebiasaan-kebiasaan kita saja saat ini sudah ibaratnya kita menggunakan aplikasi yang sebenarnya itu basisnya cloud. Kita bermain sosmed, misalnya Pak Ahmad ada Facebook misalnya gitu ya, atau mungkin Twitter atau Instagram, itu kan semua menggunakan server cloud Pak. Tanpa kita nggak tahu. Tanpa kita sadari. Saya ternyata sudah pakai cloud. Betul. Padahal kita nulis di situ mungkin Pak Ahmad hobinya apa, makanan kesukaan apa, atau mungkin sehari-hari kita posting apa kan semua naik ke cloud gitu. Jadi rasanya sudah tidak tepat ya untuk bilang bahwa aduh cloud itu apa sih? Padahal kita sehari-hari pakai ya Pak. Kira-kira seperti itu Pak Ahmad. Iya. Lalu bicara Elitri saat ini, jadi tadi terkait dengan cloud, kita di 3 tahun 4 tahun terakhir memang seiring dengan berjalannya waktu, tren digital transformation, terus penggunaan cloud, otomatis kita juga harus menyesuaikan Pak. Jadi artinya yang tadinya semua data serba fisik atau data center, kita mulai sedikit-sedikit beralih bahwa data itu tidak harus secara fisik disimpannya. Kenapa? Karena yang pertama adalah kita saat ini di Indonesia juga sudah cukup banyak Pak penyedia-penyedia cloud yang memang itu semua data center tersimpan di Indonesia atau ada yang di gimana tuh? Ya, atau bersama dengan Google? Iya betul Pak. Jadi banyak public cloud yang saat ini mulai tahun ini atau akhir tahun kemarin ya, itu sudah memiliki data center di Indonesia Pak. Jadi artinya tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan penyedia public cloud yang berbagai macam gitu ya. Dan Elitri di sini sebagai apa? Nah, sebenarnya bisa dari sebuah perusahaan ingin langsung menggunakan public cloud itu sebetulnya bisa Pak. Tidak ada semacam halangan gitu ya. Tetapi biasanya butuh waktu Pak untuk mempelajari teknologi cloud seperti apa Pak Ahmad. Jadi dan mungkin juga perlu meyakinkan tadi bahwa saya misalnya calon pengguna itu sudah yakin gitu. Betul juga Pak. Perlu kan? Betul Pak. Ya betul. Jadi karena memang yang dibutuhkan dua Pak. Yang pertama adalah keahlian gitu ya untuk menggunakan cloud, dan kedua yang paling penting ini pengalaman Pak. Nah, alhamdulillah kebetulan kalau Elitri kita pengalaman di penggunaan cloud, baik itu sifatnya migrasi dan lain sebagainya, itu kami sudah cukup berpengalaman. Jadi artinya misalnya ada pertanyaan, Mas, saya pengen pakai cloud nih, caranya bagaimana? Nah, ini sudah sangat tepat. Artinya kami akan bantu menjelaskan dulu seperti apa cloud, baik peluang dan risikonya seperti apa. Karena tentunya pasti nggak ada hal yang super canggih ya Pak. Pasti tetap ada peluang untuk pasti butuh pembaruan terus gitu ya Pak ya. Apalagi mengikuti teknologi. Lalu yang berikutnya adalah tidak perlu khawatir tentang kerahasiaan data, karena memang sudah pakai standar kayak ISO 27001 misalnya. Betul Pak, untuk kerahasiaan data ya betul, dan juga ada sertifikasi PCI DSS ya Pak untuk terkait dengan kerahasiaan data nasabah misalnya. Ya seperti itu Pak Ahmad. Jadi sudah SLA-nya ada lah gitu. SLA-nya ada. Jadi dan kami di Elitri sendiri selain punya data center, kami juga bekerja sama dengan banyak public cloud provider, dan juga kami sendiri menyediakan SLA yang cukup ketat. Artinya dari klien sendiri tidak perlu khawatir apabila terjadi jika terjadi permasalahan atau butuh pengembangan lebih lanjut, itu bisa kami bantu dengan segera.
Kira-kira Jadi seperti untuk itu, Pak. sekarang nih Ya, line produk solusinya Elitery sendiri apa di mana aja tuh? Oke, Untuk baik. sekarang? Ya, jadi yang pertama itu ada produk namanya Manage Cloud. Artinya kami membantu proses dari mulai assessment sampai migrasi. Itu yang pertama. Jadi Lalu A sampai Z-nya bisa A sampai Z, Pak. Betul. Dan untuk itu solusi artinya cloud ya. biasanya suka ada pertanyaan lagi nih Pak. Jadi Pak, kalau saya mau menerapkan cloud, berarti saya harus punya tim IT yang banyak dong untuk standby. Nah, kalau dikerjakan sendiri mungkin iya. Ya. Tapi mungkin kan butuh resource ya Pak ya, butuh waktu, bahkan butuh mungkin menyiapkan tim. Tapi dengan adanya bekerja sama dengan managed service, vendor managed service akan lebih simple Pak. Dan juga lebih lebih mudah karena ibaratnya kalau perlu apa-apa ya tinggal telepon kami gitu kalau ada perubahan dan lain-lain. Lalu yang kedua, produk yang lain adalah Elicovery Pak. Elicovery adalah sebenarnya singkatan dari Elitery Disaster Recovery. Oh. Dan ini semacam tempat cadangan dari Jadi data backupnya center. ya untuk DRC-nya ya. Betul Pak. Jadi kadang-kadang setelah ada backup itu nggak cukup atau setelah ada data center nggak cukup, kita mesti pikirkan juga bagaimana kalau terjadi bencana. Seperti tadi di awal kita bahas ya Pak ya. Jadi kami juga menyediakan itu. Lalu ada layanan lain juga Pak yang kebetulan ini bentuknya seperti layanan untuk masyarakat. Kebetulan kami bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi ini layanan seperti apa? Kami sebut dengan Sipandu, sistem pelapor saya akan nyontek dulu. Sistem pelaporan terpadu, artinya ini ibaratnya menggunakan WhatsApp chatbot Pak. Ahmad. Jadi misalnya ada masyarakat yang ingin memerlukan informasi terkait pelayanan masyarakat. Ini mungkin aplikasinya atau apa itu? Karena kan Ya. memang pelaporannya juga jadi concern pemerintah untuk adanya pelaporan secara online itu dengan smart city konsepnya, daerah-daerah juga untuk keterbukaan itu juga. betul. Jadi Iya. apa? Ya, jadi Pandu kebetulan ini? si Pandu ini memang betul Pak, tadi Bapak sempat sebutkan ini bagian dari Smart City konsep sebenarnya. Jadi bagaimana dari pemerintah daerah itu mendapatkan respon yang cepat. Artinya ibaratnya masyarakat itu menghubungi yang nggak perlu terlalu banyak birokrasi. Artinya kalau menghubungi bisa ke satu nomor dan tadinya memang konsep ini seperti aplikasi, tapi seperti kita tahu Pak, aplikasi kan sudah ratusan banyaknya dibuat gitu ya, padahal masyarakat agak kesulitan ya untuk menginstal karena mungkin mereka sudah terlalu banyak aplikasi, belum mungkin kuotanya, paket datanya. Nah, kami akhirnya menggunakan sarana WhatsApp Pak, WhatsApp chatbot yang kita tahu kalau berdasarkan survei sekitar 40% dari masyarakat Indonesia sudah menggunakan WhatsApp Pak. Mungkin Pak Ahmad ada, saya juga ada, dan ini akhirnya sarana itulah yang dipakai untuk membuat si Pandu dan akhirnya ini dipakai di Jawa Barat. Mungkin namanya bukan Sipandu tapi menjadi Pikobar Pak. Pusat Pikobar. Informasi Iya. Jawa Barat gitu ya kira-kira. Maafkan kalau Itu saya ada itu cukup ini. familiar Pak semenjak pandemi. Pandemi, betul. Pikobarnya Betul. Jawa Barat itu. Betul Pak, karena ini berawal di awal 2020 ketika COVID masuk nggak ada yang tahu Pak. Gimana cara penyembuhannya, isolasi mandiri bahkan mungkin kita belum tahu. Nah, ini membantu masyarakat untuk ketika misalnya tetangganya ada yang kena COVID atau bahkan dirinya dia kena COVID, dia menghubungi nomor tersebut, dia bisa mendapatkan informasi secara lengkap Pak. Karena dulu kan lebih banyak hoaxnya daripada informasi yang benar ya Pak, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu cara dari pemerintah, kami apresiasi sekali. Jadi masyarakat tuh mendapatkan informasi yang betul Pak. Dan sebenarnya si Pandu ini tidak hanya untuk COVID, ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Jadi misalnya ada perusahaan yang memang memiliki customer yang cukup banyak, lalu mereka ingin mengakses. Zaman sekarang kadang-kadang nelpon ke call center mungkin takut lama atau nunggu. Nah, ini bisa langsung WhatsApp Pak. Dan ini sifatnya chatbot, Pak Ahmad. Jadi sifatnya ini jawabannya otomatis gitu. Jadi karena biasanya pertanyaan-pertanyaan berulang Pak. Misalnya dalam kasus COVID, misalnya saya terkena COVID, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu kan mungkin dalam sehari orang bisa nanya itu ratusan orang gitu. Jadi kita buatkan jawaban yang khusus. Jadi misalnya ada rumah sakit mana yang menerima pasien COVID, itu juga ada jawabannya. Nah, kalaupun ada pertanyaan yang jawabannya tidak tersedia, kami nanti buatkan semacam tiket Pak. Jadi nanti akan diproses oleh admin gitu. Kira-kira seperti itu Pak Ahmad. Untuk layanan yang lainnya mungkin bisa cek kami ada sosial media Pak di Instagram ada elitery.indo ataupun website kami di www.elitery.com. Gitu Pak. Karena kalau saya jabarkan semua kayaknya cukup waktunya. Pak, mungkin Baik, secara Ahmad. umum ini kan layanan cloud secara dari A sampai Z-nya. Baik. Nah, artinya kalau kita bicara cloud kan banyak ya. Dari infrastrukturnya, infrastruktur as a service, kemudian juga softwarenya mungkin termasuk IT security-nya based on cloud misalnya. Nah itu jadi gimana? Apakah semua itu disediakan? Karena mungkin untuk pengembang software barangkali Elitery juga punya kerjasama dengan software developer yang lain yang terkait. Karena kalau misalnya UKM katakanlah dia mau go digital atau masuk cloud kan kebutuhan juga banyak sesuai dengan industrinya mereka. Betul. Nah betul, aplikasinya juga tentu juga
masing-masing beda juga. Nah, Betul, betul Pak. gimana itu? Iya, jadi sebenarnya ya kami kalau dari Elitri sebenarnya kami sangat fokus di infrastruktur Pak Ya, sebenarnya. oh, Jadi infrastruktur, tetapi tidak menutup kemungkinan seringkali klien kami banyak yang akhirnya minta yang maksudnya membutuhkan yang lain-lain. Nah, kami juga bermitra dengan beberapa partner terutama terkait software maupun semacam API dan lain-lain. Jadi artinya selama itu berada di infrastruktur cloud itu semua memungkinkan Pak. Gitu tadi. Terus terkait tadi security, kami juga punya engineer yang memang tersertifikasi terkait security khusus di cloud security. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi sudah certified ya bahwa betul, ahli di bidang IT security gitu. Iya, karena apakah itu tradisional, maksudnya secara on premise ataupun cloud, tetap serangan-serangan cyber tetap pasti ada ya Pak ya. Jadi itu saya yang kira menjadi berbanding lurus Pak. Jadi meningkatnya transformasi digital juga dibarengi dengan meningkatnya ancaman kejahatan siber sendiri. Betul, dengan betul. strategi dan juga cara yang juga makin canggih kan. Betul Pak. Jadi artinya semakin juga canggih. tantangan juga bagi penyedia cloud seperti Bapak kan gitu. Iya, setuju sekali Pak Ahmad. Jadi memang semakin canggih tadi teknologi, semakin canggih juga cara cybercrime ini untuk melakukan serangan-serangannya. Tetapi memang kami juga saat ini Elitri juga sedang mengembangkan SOC atau Security Operation Center. Jadi ibaratnya mereka mendapatkan layanan yang end to end Pak. Artinya oke, saya sudah bermigrasi, ibaratnya kita pindah rumah, tapi ini security-nya ada nggak gitu. Nah, kita sediakan juga security secara lengkap gitu Pak. Dan itu monitoring kami berjalan terus-menerus 24/7, artinya para klien kami tidak perlu khawatir Pak terhadap keamanan data mereka. Kira-kira seperti itu Pak. Pak, kalau solusi yang ditawarkan oleh Elitri sendiri, sebetulnya kalau dari sisi size bisnisnya itu untuk siapa aja? Apakah mungkin saya startup yang baru mulai usaha atau UKM, sampai yang mungkin sudah enterprise perusahaan besar? Karena kita bicara cloud kan ada mungkin tahapannya, ada masih yang private cloud, kemudian juga udah public, udah hybrid dan sebagainya. Tadi Bapak bilang juga kalau yang sudah besar, perusahaan besar mungkin dia punya legacy semua IT-nya kan nggak mungkin langsung migrasi fully kan, mungkin juga betul. Apa yang masih bisa diintegrasikan kenapa enggak misalnya seperti itu. Nah, baik. Jadi gimana? Oke, jadi kalau secara segmen kami memang kami pada awalnya banyak membantu di public sector Pak, terus terang ya. Jadi kami ada beberapa kerjasama di beberapa kementerian seperti Kemendikbud, Kemen PUPR gitu ya Pak. Karena memang karena sebenarnya mereka ini ternyata juga beberapa tahun terakhir sangat gencar Pak untuk transformasi digital gitu, karena mungkin di public sector ini kan ibaratnya menjadi panutan gitu ya dari sektor-sektor lainnya, itu seperti itu. Tapi sebenarnya secara umum setiap perusahaan membutuhkan cloud Pak. Tinggal nanti skalanya yang mulai skala kecil, skala menengah dan skala besar. Tapi justru ternyata di lapangan Pak, kami menemukan banyak sebetulnya perusahaan-perusahaan yang mungkin skala kecil tapi mereka sudah menggunakan langsung bukan private cloud tapi menggunakan public cloud Pak. Gitu. Karena artinya mereka ibaratnya memang perusahaannya masih kecil tapi effortnya tidak tanggung-tanggung Pak. Dan kami sangat senang bertemu dengan perusahaan-perusahaan seperti ini karena kami bisa menemani mereka berjalan bersama gitu ya, memulai bisnis mereka dengan cloud, lalu ketika skala makin besar kami juga bisa membantu mereka Pak. Itu salah satu achievement, maksudnya achievement yang tidak ternilai ya. Ketika kita bisa membantu perusahaan yang skala kecil tapi dengan menggunakan cloud, mereka bisa semakin maju ya Pak. Justru mengapresiasi Pak mereka. Betul Pak. Sudah berani kan. Betul. Dulu orang selalu worry kan, wah aman nggak nih, secure nggak kan seperti itu. Betul Pak. Mereka sudah melakukan itu. Malah lebih Pak, dulu gitu. Kalau sekarang apa yang masih jadi big challenge-nya, tantangan untuk menawarkan solusi cloud di kita dan strateginya bagaimana mensiasati itu Elitri? Baik, memang isu transformasi digital tidak hanya cloud ya Pak ya, memang sangat tergantung dari kebijakan dari perusahaan-perusahaan yang ada saat ini. Artinya mereka ada yang masih merasa nyaman menggunakan server fisik atau mungkin sistem-sistem yang mungkin sebetulnya secara teknologi sudah out of date sebenarnya ya Pak ya. Tetapi kami juga mengerti, artinya cara kami menyikapinya adalah kami melakukan edukasi dan itu tentunya waktunya tidak sebentar gitu ya. Jadi termasuk yang tadi akademi kerjasama itu betul, bagian ya. Betul Pak. Jadi salah satu challenge-nya adalah selain tadi dari perusahaan yang ada yang kami harus mengedukasi, yang kedua adalah kita membutuhkan banyak sekali ibaratnya secara kasarnya orang-orang yang paham cloud Pak. Itu. Dan saat ini terus terang kami sebagai pemain di industri cloud itu masih kesulitan Pak mencari talenta-talenta yang digital talentnya terutama yang ada kaitannya dengan cloud ini. Betul. Jadi seperti yang disampaikan Pak
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem ya di beberapa waktu yang lalu bahwa memang sekarang talenta itu harus menyesuaikan market gitu ya, karena kan harapan kita adalah ketika mereka lulus sekolah, lulus kuliah, mereka adalah talenta yang siap pakai. Nah, oleh karena itu Pak, di Elite sendiri kami ada program khusus ada namanya Elite Cloud Academy, di mana ini adalah semacam program sebetulnya ini seperti mata kuliah Pak. Jadi artinya kami bekerja sama dengan Kominfo dan juga penyedia public cloud gitu ya Pak. Kami memberikan semacam beasiswa gratis itu untuk mahasiswa semester 5 ke atas Pak. Iya, itu mereka bisa mendapatkan semacam mata kuliah dari kami. Lalu mungkin pertanyaannya adalah apa yang dipelajari? Jadi kami akan memberikan Ini semua jurusan atau harus ada jurusan yang memang bergerak di bidang IT? Ini bisa jurusan apapun Pak. Apapun iya, ya. karena kami berharap sebetulnya jangan identikan cloud ini hanya dengan IT gitu Pak sebenarnya. Jadi kalau misalnya mereka tertarik dengan dunia cloud, oleh karena itu kita ajarkan dari nol Pak. Artinya tidak harus berbackground IT atau jurusan yang informatika. Ini program dari kapan Pak ya? Ini kebetulan memang baru rintis tahun ini Pak. Tahun ini ya. Gitu. Targetnya berapa siswa? Mahasiswa? Targetnya kalau saya tidak salah ada sekitar 300 ya. 300 Pak. ya. Dan saat ini yang sudah mendaftar adalah 200. Tentunya ada syarat-syarat tertentu ya Pak untuk menikmati beasiswa ini. Jadi ini akan nanti program yang ada di kami ini akan masuk ke dalam SKS-nya dari mahasiswa tersebut. Jadi misalnya ada beberapa mata kuliah magang. Nah nanti program ini akan masuk ke sana Pak. Jadi artinya mereka tidak kehilangan, artinya sambil nyambi itu tidak seperti itu. Jadi artinya setelah mereka selesai magang ini, selesai program ini, mereka akan menyelesaikan ya sekian SKS untuk nanti menuju ke kelulusan mereka. Dan yang paling penting Pak adalah kurikulum ini diberikan langsung oleh penyedia public cloud. Mungkin saya bisa sebutkan di sini dari Google dan juga AWS Pak, sebagai partner strategi kami. Jadi di situ nanti akan ada pelatihan-pelatihan dan tentunya juga ujian. Karena pada akhirnya mereka akan mendapatkan sertifikasi, dan sertifikasi ini yang memang berlaku di market Pak. Artinya ketika mereka mendapatkan sertifikasi ini akan sangat berarti prestis ya Pak ya. Ketika mereka mungkin melamar di perusahaan lain. Dan sebenarnya tanggung jawab kami dari program ini adalah kami ingin melahirkan talenta-talenta berbakat dan yang ibaratnya siap kerja, dan kemungkinan besar karena mereka sudah magang dan kami juga sediakan network ya Pak, kemungkinan mereka bisa langsung bekerja di perusahaan yang seperti kami Pak. Pasti yang punya skill seperti itu banyak yang antri Pak, yang akan pakai Pak. Karena ke depan mereka lah talenta digitalnya yang akan diperlukan. Betul, baik, sekali ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, salam sukses. Demikian bincang-bincang kita dengan Elite. Salam sukses. Mudah-mudahan kita bisa terus jalin kerjasama untuk ke depan. Baik Pak Ahmad, terima kasih banyak. Baik, saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.